Selamat datang di ruang alternatif Posko Seftim, Taman Ismail Marzuki dalam acara pementasan teater Monumen Perempuan Penggerak yang dipersembahkan oleh ITF, International Transport Workers Federation. Acara ini diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi dan perayaan bagi para perempuan hebat yang menjadi penggerak dunia khususnya di sektor transportasi perkotaan. International Transport Workers Federation adalah sebuah organisasi global yang menaungi pekerja transportasi dari 150 negara dengan total anggota sekitar 700 serikat pekerja serta 20 juta orang. Organisasi ini bergerak di 3 sektor utama transportasi, yaitu udara, laut, darat, dan lain-lain sebagainya. Di Indonesia, ITF bekerja sama dengan berbagai serikat pekerja di bidang transportasi, termasuk Serikat Pekerja Dirgantara Digital dan Transportasi, SPDT, Serikat Pekerja Kereta Api, SPKA, Serikat Pekerja Transportasi Jakarta, SPTJ, serta Serikat Pekerja MRT, SPMRT. Sektor-sektor lainnya, program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan visibilitas perempuan dalam dunia transportasi, baik di tingkat operasional maupun kebijakan. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ITF Urban Transport Project di Jakarta, khususnya kepada Ibu Nung Yani Rukman selaku koordinator proyek. Boleh minta tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Nung, teman-teman sekalian. Terima kasih banyak. Lalu tidak lupa ada Bapak Mujib Hermani sebagai konsultan seni dan budaya. Boleh beli tepuk tangan juga untuk Bapak kita satu itu. Terima kasih. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pekerja seni yang tergabung dalam Masyarakat Pegiat Seni Indonesia, MPSI, yang telah berkontribusi besar dalam menyukseskan acara ini. Pada malam hari ini, kita akan menyaksikan sebuah pementasan teater yang berjudul Kesaksian Perempuan Hebat. Naskah dari pementasan ini ditulis oleh Bapak Mujib Hermani dan disutradari oleh Bapak David Karo-Karo. Lalu ada astradanya Ibu Nuyang Jaime, pemusiknya ada Bung Dompak, stat manager Budi Renil, kru panggung ada Bang Fauzan, Bang Raja, Bang Dede, dan Bang Novianto. Tidak lupa, para pemain, perempuan pekerja transportasi perkotaan, Urban Transportation se-Jakarta, Gojek, Grab, MRT, Kereta Api, Transjakarta, dan sebagainya. Pementasan ini menyajikan cerita yang mendalam dan emosional tentang perjuangan para perempuan pekerja transportasi di Jakarta. Mereka akan menyampaikan keluh kesah, harapan, air mata, serta kebahagiaan yang mereka alami dengan semangat dan keteguhan hati dalam menjalani pekerjaan mereka. Salah satu kutipan yang sangat menggugah dari pementasan ini adalah, "Telah kutoreh ikrar pada anak yang lapar, yang menunggu saat aku pergi mengadu nasib. Tak akan berhenti di sini, telah kutoreh ikrar pada diri yang bertahun menjadi pekerja transportasi." Bagaimana kisahnya? Selamat menyaksikan. Selamat datang di Monumen Perempuan Hebat Indonesia. Memperkerjakan dirinya, menafkahi keluarganya, anaknya, dan juga bahkan orang-orang yang membutuhkannya. Kita saling menghina, kita saling Para pekerja mencaci, perempuan bidang transportasi ini telah menggerakkan dunia, dan mereka mungkin tidak terkenal di sosial media seperti Instagram, Facebook, dan juga Twitter. Dan masih banyak sekali untuk perempuan anggota-anggota yang di lapangan. Susah, keluh kesahnya harus memang di-up langsung ke
atasan. Ya, tidak hanya kita disuruh SOP untuk bekerja, dan sedangkan kita masih banyak kendala yang harus dipahami di lapangan. Berikut ini adalah beberapa contoh atau para wanita yang memang bergerak di bidang transportasi. Yang pertama ini ada Ibu Rela Atika, SPTJ, Serikat Pekerja Transportasi Jakarta. Juga keresahan di kita itu karena kurang diperhatikan sama pemerintah. Di mana untuk saat ini argo turun. Per trip itu cuma 5.000 yang kita terima sebagai driver. Tapi customer tetap bayar dengan harga yang sama. Untuk BPJS ataupun yang namanya asuransi lebih enaknya kalau ditanggung sama aplikasi, bukan kita sendiri yang bayar. Saya inginnya di Jakarta ini ya seperti kayak di Inggris, Uber kan udah jadi karyawan tetap ya, ojol, sama di Itali. Saya pengen di Jakarta nih juga kita jadi karyawan tetap gitu, diperhatikan masalah kesejahteraannya. Dan mereka adalah perempuan-perempuan yang bergerak di bidang transportasi khususnya.
brothers and sisters. My name's Alana, and I work for the ITF in London as head of urban transport. My name's James. I also work for the ITF in London. I work in the urban transport team with Alana. And I wanted to welcome everyone to this performance of remarkable women who move the world. It's really important that we hear the voices of women in the workplace as well as in our unions. The project you've been involved in builds on several years of work already in Jakarta, organising with public transport unions and workers. And it's great that we've had the opportunity to take this further with the performance you're about to see. So enjoy the performance, everyone, and we look forward to hearing your feedback. Karena telah hadir bersama kita, perempuan-perempuan hebat, perempuan penggerak. Mereka adalah para pekerja perempuan di bidang transportasi publik yang telah menggerakkan dunia. Perempuan-perempuan hebat ini telah memberikan kontribusi yang sangat luar biasa, baik untuk keluarga, masyarakat, bangsa, dan tanah air kita. Dalam acara talkshow Monumen Perempuan Penggerak ini, saya ucapkan selamat datang kepada para narasumber yang telah hadir bersama kita, sekaligus saya ingin memperkenalkan kepada para pemirsa. Saat ini sudah hadir bersama kita perwakilan dari SPDT, Serikat Pekerja Dirgantara Digital dan Transportasi Ojol, Ojek Online, yang akan diwakili oleh Ibu Enong Yuminar. Tepuk tangan untuk Ibu Enong Yuminar. Selamat datang Ibu Enong. Selamat malam semuanya. Dan ada perwakilan dari SPTJ, Serikat Pekerja Transportasi Jakarta atau Transjakarta, yang akan diwakili oleh Ibu Rela Artika. Selamat malam Ibu Rela Artika. Dan ada perwakilan dari SDWK, Serikat Driver Kuat, Wanita Kuat, yaitu diwakili oleh Ibu Sri Suhartini. Selamat malam Ibu Sri, apa kabar? Alhamdulillah baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Dan perwakilan dari SPMRT Jakarta yang akan diwakili oleh Ibu Saskita, ibu kita yang cantik. Selamat malam Ibu Saskita. Selamat malam Kak Tia dan rekan-rekan semua yang hadir. Halo teman-teman semua. Tepuk tangan yang meriah untuk para narasumber. Hari ini kita semangat ya teman-teman ya. Semangat dong. Langsung saja saya ingin bertanya kepada Ibu Enong Yuminar, perwakilan dari SPDT. Ibu Enong, bagaimana pendapat keluarga ketika Ibu menjadi pekerja transportasi? Baik, pada awalnya mungkin anak-anak saya itu riskan, tidak mengizinkan saya untuk menjadi driver online. Tapi seiring waktu, saya kasih pengertian, kemudian mereka mengizinkan dengan catatan saya tidak boleh ngebit terlalu malam. Karena saya perempuan ya Ibu, tahu sendiri di jalan itu beresiko. Namanya kita berkendaraan, kemudian kita juga seorang perempuan punya batasan-batasan. Itu aja mungkin Bu Tia dari saya. Terima kasih Ibu Enong. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Ibu Rela Artika, perwakilan dari SPTJ. Ibu Rela Artika, bagaimana cara membagi waktu dalam bekerja antara pekerjaan dan keluarga, dan apa suka dukanya? Ya, terima kasih Kak Tia. Untuk sukanya itu saya bertemu dengan rekan-rekan kerja ya. Dari mulai jam 4.30 saya sudah harus ada di tempat kerja. Jam 4.20 itu saya harus ada di rumah. Dari rumah, terus lanjut saya jam 4.30 saya harus ada di tempat kerja untuk memimpin apel ya. Jadi sukanya itu saya bertemu dengan rekan-rekan saya, rekan-rekan kerja. Dan kebetulan itu saya juga dari pagi sudah membuat postingan bus. Postingan bus itu saya harus satu bus, satu rekan naik.
Jadi satu bus, satu personil, satu orang. Jadi di rute saya, kebetulan saya bertempat di rute D11 ya. Depok, Cawang Sentral via Cibubur. Yang beroperasi itu Transjakarta 20 bus dan saya harus menangani orang 25. Rekan kerja saya 25 orang. Itu semuanya laki-laki. Saya sendiri perempuan. Terus dukanya saya itu saya harus meninggalkan keluarga. Meninggalkan anak yang harus sekolah pagi-pagi. Terus saat saya menstruasi ya, kalau misalkan wanita nih menstruasi terus suka kram perut dan saya juga harus, oh iya ini tugas saya loh, saya harus bekerja dan nantinya kalau misalkan itu kalau pimpinan kita tahu ya, kalau misalkan nggak tahu kan kita cuma sekedar mens gitu kan, jadi tetap harus bekerja. Oke itu aja Katia. Hebat ya, dari jam 4.30 sudah keluar rumah untuk bekerja. Luar biasa. Ibu Rela, sepertinya kita tahu ya, kondisi jalanan yang sangat rawan sekali, terutama ketika malam hari. Apa sih fenomena yang sering Ibu hadapi ketika berada di jalanan? Ya oke Katia ya, saya jawab lagi. Ya, saya kebetulan kan di Transjakarta di rute D11 itu sebagai koordinator lapangan. Koordinator lapangan saya tuh setiap harinya harus berkeliling. Berkeliling itu saya dari halte ujung, dari halte Terminal Depok sampai halte Cawang Sentral. Saya harus satu bus stop ya. Kebetulan saya bertugas di non BRT. Jadi bertempat itu tidak seperti halte-halte yang ada haltenya yang enak gitu kan. Kalau di halte yang Ibu biasa naik di Transjakarta itu kan halte udah enak, ada fasilitasnya untuk kipas apa pokoknya AC lah ya, enak lah. Nah tapi kalau saya itu di non BRT, di non BRT itu di jalanan yang saya harus monitoring semua rekan-rekan kerja saya dari satu, misalkan nih contohnya halte Setiami. Halte Setiami ini saya harus bertempat di satu tempat itu dan di situ tidak ada namanya itu plang bus stop. Plang bus stop itu sama aja seperti halte. Contohnya kalau misalkan di sini halte Salemba Karoles gitu ya. Kalau di non BRT itu cuma adanya itu di plang-plang. Jadi saya harus di jalanan dan saya harus berdiri, maaf ya saya berdiri. Saya berdiri dengan monitoring anak-anak yang harus SOP, yang tidak boleh bermain handphone, yang harus tegak, benar-benar tegak ya, tegak dengan SOP-nya dan vokal di dalam bus. Bersuara menginstruksikan di mana loh pelanggan yang datang, yang mau jalan gitu ya kan. Terus dukanya saya kadang-kadang gini, saya jadi bercerita ya. Jadi kadang-kadang saya di jalanan itu ada mobil. Mobil itu kan kita nggak tahu ya. Itu mobil juga kan nggak tahu kalau kita itu bawa petugas Transjakarta. Ya kan, kadang-kadang dia buka kaca yang lalu hai gitu kan. Tintin mungkin gitu. Iya, bunyinya seperti itu Mbak Katia ya. Hai gitu, ngapain panas-panas di situ, gitu ya kan? Sedangkan saya kan sebagai wanita ya, wanita baik-baik iya, ya. Kok ngapain ya di klakson-klakson seperti itu, gitu loh, ya kan? Jadi saya itu harus, oh ya, saya sebagai pekerja dengan SOP yang diterapkan dari perusahaan, saya pura-pura aja, maaf Pak, mau kemana? Saya tanya, Bapak mau naik bus, rute D11 gitu kan? Terus enggak, saya mau kenal aja sama kamu, katanya gitu. Iya kan? Terus dukanya itu kadang-kadang gini, di saat kita panas, kita kepanasan. Di saat kita hujan, kita kehujanan. Iya kan? Terus saya sebagai wanita itu, rekan kerja saya tuh partner saya laki-laki ya. Kadang-kadang, aduh, gue capek banget, ya kan? Itu laki-laki. Saya sebagai perempuan, saya harus mengikuti
dari jam 1, misalkan siang ya, dari jam 1 sampai jam 11. Saya pulang jam setengah 12, saya harus kuat sebagai wanita hebat. Gitu, itu aja. Ya. Panas kepanasan, hujan kehujanan. Tapi kadang memang gini ya, ketika kita merasa kita itu perempuan baik-baik, bukan dalam tanda kutip, dan di jalanan ada tin, yuk ikut, dan bla 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 dalam artian tanda kutip, kita itu merasa tidak nyaman, terganggu, dan merasa ini pelecehan bukan sih? Benar bukan ya? Ya, termasuk pelecehan. Nah, ini di mana pemerintah harus memperhatikan semuanya ya. Bukan berarti kita perempuan tidak bisa apa-apa. Pertanyaan selanjutnya akan saya berikan untuk Ibu Ipit atau Ibu Sri Suhartini, perwakilan dari SDWK, Serikat Driver Wanita Kuat. Hebat ya. Ibu Sri Hartini, apakah Ibu sadar dengan pekerjaan Ibu yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat umum, terutama para pengguna transportasi? Dan apa harapan dan keinginan Ibu? Terima kasih Mbak Tia atas pertanyaannya. Saya driver Gojek yang ikut dengan serikat. Jadi awalnya saya kerja itu cuma untuk mencari penghasilan. Seiring waktu berjalan, saya menyadari nih, ternyata pekerjaan saya itu penting karena banyak ditunggu orang. Misalnya di terminal, di kantor-kantor maupun di stasiun, itu mereka nunggu saya loh, berarti saya penting loh. Untuk teman-teman yang kerja di kantor pun, kalau saya nungguin saya loh, mereka nungguin makannya, kan saya nganter. Hebat, tepuk tangan. Tadi Mbak Tia nanya apa harapan saya. Saya menyadari di bidang transportasi ini untuk pekerja perempuannya masih sedikit ya, dibanding dengan laki-laki. Sedangkan yang saya tahu jumlah laki-laki dan perempuan malah lebih banyak perempuan loh. Saya sih berharap untuk perempuan-perempuan hebat yang ingin bekerja di transportasi jangan takut. Yuk kita kerja sama. Tapi yang satu saya pesen juga supaya pemerintah memperhatikan kesejahteraan kita, keselamatan kita, juga kesehatan kita. Gitu sih dari saya. Terima kasih Mbak Tia. Ya, mungkin lebih tidak pekerjanya bukan hanya 90% di laki-laki, tapi kita berimbang ya, di mana perempuan-perempuan hebat ini bisa loh diakuin, bisa loh menggerakkan dunia, seperti itu ya. Pertanyaan selanjutnya saya akan bertanya kepada Ibu Saskita, Ibu kita yang cantik, perwakilan dari SPMRT Jakarta. Ibu Saskita, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada pemerintah, perusahaan, dan serikat kerja? Silakan. Wow, pertanyaannya super sekali ya. Karena ini gongnya di akhir. Tepuk tangan dong. Ya. Terima kasih Katia atas pertanyaan supernya. Sebelum saya menjawab pertanyaan inti dari Katia tadi, saya sebenarnya mau ngingetin lagi. Sosok perempuan itu seperti apa? Teman-teman kita tahu ya, perempuan itu punya kodrat yang tidak bisa ditinggalkan. Kami mengandung, melahirkan, menyusui, bahkan kami juga harus tetap bekerja di situasi dan kondisi apapun. Bahkan banyak sekali ibu-ibu muda atau ibu-ibu tunggal yang mungkin tidak punya suami lagi, atau jadi orang tua single lah yang masih tetap harus bekerja untuk menafkahi keluarganya. Di sini saya mau memberikan beberapa gambaran saja. Saya lahir dan saya bergabung di Serikat Pekerja sebagai sosok perempuan, yang mana saya bukan hanya akan menjadi penggerak, tapi juga bisa menginspirasi teman-teman perempuan, pekerja perempuan yang lain, supaya tetap bisa sama-sama kita bekerja untuk bisa mendapatkan kesejahteraan dan hak kita secara bersama-sama. Kalau balik lagi ke Katia tadi info, apa yang ingin saya suarakan untuk perusahaan dan untuk pemerintah, saya ingin mengajak semua para perempuan-perempuan di sini, khususnya perempuan yang bekerja di sektor transportasi, yuk mari bergabung, kita sama-sama membangun sebuah serikat pekerja, yang mana nantinya saya ingin dan saya berharap
bahwa nanti semua perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, baik itu perusahaan transportasi darat, laut, dan udara, lalu pemerintah juga, kita sama-sama bersinergi untuk bisa membuat sebuah kebijakan, peraturan perusahaan yang baru, atau membuat sebuah perjanjian kerjasama yang mana itu nanti semua akan memenuhi semua hak dan kesetaraan bagi seluruh pekerja, khususnya pekerja transportasi perempuan yang ada di Indonesia, sehingga semua kesejahteraannya bisa selalu dan terpenuhi di semua sektor lini transportasi yang ada di Indonesia. Demikian dari saya, Ibu. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bukan hanya aspirasi saya saja ya, Bu, tapi aspirasi semua pekerja transportasi yang ada di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari semua harapan dan keinginan para pekerja perempuan penggerak ini, ada 10 poin penting yang ingin disampaikan. Poin pertama, tantangan pekerjaan rentan dan informal, jalan menuju formalisasi. Poin kedua, tambahan upah ketika terjadi cuaca ekstrim. Poin ketiga, jaminan pekerjaan untuk pekerja transportasi perkotaan. Poin keempat, dukungan bagi para pensiunan dan pekerja menjelang pensiun. Poin kelima, hak sehat dan selamat dari sudut pandang krisis iklim. Poin keenam, transportasi perkotaan yang demokratis. Poin ketujuh, keterlibatan sektor publik. Poin kedelapan, kedaulatan teknologi. Poin kesembilan, perubahan moda. Kita perlu meningkatkan transportasi umum, tidak hanya dengan menggunakan bus listrik. Kami juga lebih membutuhkan banyak bus di jalan, berjalan lebih sering, dan mengeluarkan mobil pribadi dari jalanan agar transportasi publik ini bekerja secara maksimal untuk menghindari macet dan bla 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 dan banyak lagi. Poin ke-10, kesetaraan gender transisi yang adil antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan adalah berimbang. Semoga 10 poin yang saya bacakan tadi, yang merupakan harapan dan keinginan para pekerja perempuan penggerak ini, dapat diakomodir oleh pemerintah selaku pemangku kebijakan dan melibatkan para pekerja perempuan di bidang transportasi publik ini dalam setiap pengambilan kebijakan dan keputusan. Itu adalah hal yang terpenting. Demikian talkshow Monumen Perempuan Penggerak malam ini. Saya selaku moderator memohon maaf jika ada kesalahan saat berlangsungnya diskusi. Selamat malam dan terima kasih. Perempuan hebat! Kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Jika segalanya menggantungkan atas cinta, tak ada yang boleh marah, tak ada yang boleh dendam, tak ada yang boleh membedakan. Jika kita diciptakan untuk melengkapi satu sama lain. Aku pergi saat mengenal
Amerika.